Saya akan sharing mengenai, enkripsi, sebuah data atau folder di dalam, Windows 10, yang mana tujuannya adalah jika, kadang kalau di kantor itu ada satu komputer dipakai oleh beberapa orang ya. Misalnya kalau di suatu departemen ada 20 orang, tapi PC yang disediakan itu cuma 10 begitu ya. Jadi kadang satu komputer dipakai buat 2 orang ya. Nah, biasanya, untuk kasus seperti ini mungkin kadang kita ada kebutuhan di mana kalau di satu komputer ada yang menggunakan misalnya si user A dan si user B. Nah, kadang si data si user A ini dia nggak mau dilihat oleh si user B ya. Demikian juga si user B juga nggak mau dilihat oleh si user A. Nah, untuk melakukan proteksi datanya masing-masing ini, selain dengan menggunakan permission, yang nanti kita akan coba adalah bagaimana kita bisa melakukan enkripsi ya. Dengan menggunakan enkripsi ini nanti yang diharapkan adalah kita bisa pastikan bahwa yang melakukan enkripsi saja yang bisa melihat datanya. Jadi kalau si user A tadi punya data lalu diproteksi dienkripsi oleh si user A, berarti yang bisa buka by default hanyalah si user A beserta administrator gitu ya. Jadi yang pasti rekannya yang lain si user B ya nggak bisa begitu ya. Jadi nanti yang itu yang akan saya coba contohkan ya. Jadi untuk memprovide additional security terhadap komputer yang sifatnya sharing tadi. Nah, sekarang saya akan demokan eh, berkaitan dengan feature dari encrypting ya, file encryption. Jadi nanti di kasus ini eh, saya akan di domain saya, yaitu di domain adatum, itu di server domain saya itu adalah laundry1. Ini nanti kita bisa lihat ada tools namanya directory user computer. Itu di marketingnya itu ada user namanya, sudah saya buatkan ya, namanya itu adalah Budi dan Iwan gitu ya. Jadi di kasus ini nanti ada dua user di marketing itu menggunakan komputer yang sama, yaitu komputer launch CL1 gitu ya. Jadi nanti di sini sudah saya siapkan ada komputer Windows 10 launch CL1, di mana nanti mereka Budi dan Iwan akan login di sini ya. Mereka akan letakkan data mereka di drive D atau di drive E sama-sama, tapi nanti ada kebutuhan di mana data yang dibuat oleh si Budi itu nggak bisa dibuka oleh si Iwan, dan data yang dibuat oleh si Iwan nggak bisa dibuka oleh si Budi ya, seperti itu. Nah, jadi yang saya lakukan adalah seperti ini. Coba kita lihat sama-sama ya. Nah, sekarang saya login dulu sebagai Iwan ya. Nanti kita lihat bahwa umumnya data yang dibuat oleh si Iwan itu bisa dilihat oleh si Budi ya. Nah, di sini saya coba login sebagai Iwan ya. Nanti kalau kita lihat ini biasa kalau di kantor itu di komputer mereka biasanya dibuatkan seperti ini ya, ada drive C atau drive E, drive yang lainnya begitu. Jadi C ini hanya untuk Windows, data itu di drive yang lain begitu, dalam hal ini E. Nah, di sini misalnya kita mau bikin ada suatu folder namanya data gitu ya. Nah, ini data ini misalnya di situ nanti semua orang mungkin akan letakkan datanya di sini ya. Mungkin nanti dibikin dulu foldernya ini Iwan. Oh, ini untuk menunjukkan bahwa ini datanya Iwan begitu ya. Nah, nanti Iwan mungkin dia akan bikin di sini file yang dibuat oleh Iwan ya. Misalnya saya bikin dulu created by Iwan gitu ya. Demo gitu ya. Nah, ini kan yang buat Iwan gitu. Nah, sekarang coba kalau kita lihat, coba saya Ctrl Alt Del lalu saya ganti user dulu yang login ya. Saya ganti dulu dengan other user, saya ganti dengan nama Budi gitu ya. Apakah si Budi bisa lihat data yang dibuat oleh si Iwan tadi gitu ya. Nah, ini Budi sudah berhasil login, lalu dia buka Windows Explorer, lalu dia lihat di disk PC itu dia lihat ada folder data ya, dan di situ dia bisa lihat ada foldernya Iwan ya. Lalu dia bisa lihat itu ada file yang dibuat oleh si Iwan, dia double klik begini, itu seperti itu. Nah, kadang hal yang seperti ini tidak boleh dilakukan ya. Jadi artinya semua data yang Iwan punya itu yang bisa buka adalah cuma Iwan, nggak boleh dibuka oleh user yang namanya Budi gitu ya. Jadi nanti Budi ya harusnya hanya bisa buka foldernya dia saja gitu ya, seperti ini ya. Jadi Budi hanya bisa buka yang di folder Budi aja ya. Jadi
Kalau ada kebutuhan seperti ini, ya berarti kita butuh feature yang namanya kita bilang sebagai encrypting file ya, encrypt file ya, atau sebenarnya feature ini yang mau sedang kita bahas adalah encrypting file system. Nah, di kasus ini berarti yang harus kita lakukan adalah saya balik lagi sebagai Iwan lagi ya, saya Ctrl Alt Del dulu sekali, saya switch user lagi ke sebagai Iwan tadi ya yang bikin filenya ya. Nah, yang harus dilakukan oleh Iwan adalah di datanya ya, itu dia harus lakukan hal seperti ini, klik kanan, nanti dia. Jadi cara lain untuk mengamankan data seorang user adalah bisa dengan permission. Nanti mungkin di sesi selanjutnya kita akan bahas tentang masalah permission ya. Jadi kalau file ini kalau kita klik kanan properties itu ada security. Nah, ini kita bilang namanya permission. Jadi selain dengan setting ini yang ada di sini, kita bisa juga yang sedang mau kita bahas adalah encrypting file system. Jadi yang saya lakukan adalah nanti sebagai user Iwan, dia klik kanan properties terhadap filenya. Mungkin dalam hal ini yang mau dia proteksi adalah cuma satu file ini aja, jadi nggak semua satu folder Iwan itu diproteksi ya. Nah, yang kita lakukan di menu ini selanjutnya adalah kita klik advance di sini ya. Nah, di situ ada pilihan encrypt begitu ya, ada pilihan encrypt. Nah, encrypt ini kalau kita klik OK ya, nah klik OK lagi ya, kita klik OK, nah ditanya seperti ini. Jadi karena kebutuhannya adalah Iwan hanya untuk mengencrypt filenya saja ya, saya pilih encrypt the file only ya. Jadi kalau misalnya satu folder Iwan itu mau di encrypt semuanya ya, saya pilih encrypt the file and its parent folder gitu ya. Jadi karena saya cuma butuh encrypt filenya saja ya, saya klik OK saja ya, yang bawahnya saja. Oke. Nah, ini proses, ada background proses di Windows itu sedang melakukan enkripsi terhadap filenya begitu. Jadi kalau nanti file ini sudah selesai di enkripsi, kita bisa lihat bahwa yang si Budi udah nggak bisa lagi buka file yang dibuat oleh si Iwan ini ya. Ini memang kita lihat di sini, nah itu sudah selesai ya. Dan ini kalau kita lihat di filenya itu kelihatan ada kayak ada gambar kuncinya ya. Jadi ini contoh bahwa dia sudah di enkripsi ya. Nah, sebenarnya kita punya cara lain untuk melihat bahwa sebuah file itu sudah dienkripsi apa tidak ya. Caranya adalah seperti ini. Kalau kita klik view ya, nanti kita masuk ke bagian option ya. Di bagian option ini nanti kita change folder dan search option. Di bagian view ini nanti ada pilihan seperti ini. Nah, ini dia, show encrypted or compressed NTFS file in color ya. Jadi kita klik OK dan itu kita bisa lihat ya. Jadi kalau ada file di enkripsi itu warnanya hijau. Jadi kalau coba saya contohkan lagi bikin file yang lain ya, I12 gitu ya. Nah, ini kan demo gitu ya, saya isi filenya. Nah, ini kan kelihatan tuh ya, filenya beda warnanya gitu ya. Nah, ini contoh menampilkan warna ya. Nah, jadi itu tadi kita bisa lihat bahwa dengan kita bisa tampilkan ada file yang dienkripsi dengan tidak dienkripsi dengan perbedaan warna. Nah, sekarang kita mau lihat sebagai yang user namanya Budi ya. Kita mau tes ya, apakah Budi bisa membuka file yang dienkripsi oleh si Iwan begitu ya. Nah, ini kita coba lihat sebagai Budi, kita login lagi. Jadi Budi login juga di komputer yang sama di tempat si Iwan tadi. Nah, ini kita lihat sekarang ke drive data, lalu Budi kan login buka foldernya Iwan gitu ya. Nah, dia lihat ada dua file tuh ya yang dibuat oleh Iwan. Jadi ada yang satu dienkripsi, yang satu tidak gitu ya. Nah, coba kita tampilkan juga perbedaan warnanya oleh si Budi tadi. Kita view juga, kita geser ke bawah, show. Oke. Nah, di situ kita lihat ya, si Budi melihat ada file yang dienkripsi sama Iwan ya. Jadi kalau yang ini yang tidak dienkripsi dibuka dia bisa lihat, tapi kalau yang dienkripsi oleh si Iwan, coba kita lihat. Nah, itu dia. Jadi file yang dienkripsi oleh si Iwan itu tidak dibuka oleh si Budi. Jadi muncul message seperti ini. Jadi inilah feature dari enkripsi file ya. Jadi nanti mungkin di sesi yang lainnya nanti mungkin saya akan bahas lebih detail apa sih sebenarnya yang terjadi di background proses di dalam file encryption ini ya. Jadi tadi kalau kita lihat tadi di awal sekali waktu saya melakukan enkripsi itu ada kelihatan ada butuh waktu yang agak
lama sedikit di mana Windows sedang melakukan enkripsi ya. Jadi dengan file enkripsi ini kita bisa menyediakan alternatif solution buat user untuk memproteksi datanya ya. Jadi supaya nanti kalau ada komputer seperti ini yang di-sharing oleh ke banyak user, setiap orang bisa meletakkan datanya di folder mereka masing-masing dengan aman ya, untuk menjamin atau menggaransi bahwa data mereka hanya bisa dibuka oleh si empunya masing-masing ya, si usernya masing-masing. Nah, ini kita bilang namanya file encryption. Jadi kalau nanti mungkin kalau mau ada yang mau tahu lebih jauh apa sih di background prosesnya terjadi, itu sebenarnya waktu Windows melakukan encryption si user tadi itu mereka menggunakan ada semacam digital certificate yang dibuat, itu nanti dia menggunakan feature dari certification authority ini ya, seperti ini. Jadi nanti coba kita lihat kalau sebagai Yuan tadi ya, kita lihat di sini di sini nanti kita bisa lihat ya, ada sertifikat yang dibuatkan ke Iwan gitu ya. Jadi waktu kita memproteksi file itu dengan encryption, itu Windows di backgroundnya itu akan membuatkan semacam kayak kunci ya gitu ya, kunci atau key kita bilangnya, atau kita bilang digital certificate yang dipakai untuk mengencrypt file tadi begitu ya. Jadi key-nya ini akan dibuatkan untuk setiap user gitu ya, seperti itu. Nah, jadi itulah feature dari file encryption ya, atau kita bilang namanya tadi yang disebut juga sebagai encrypting file system ya. Jadi dapat digunakan untuk mengamankan data. Nah, jadi itulah bagaimana kita bisa membantu bagi sebuah departemen di mana kalau ada keterbatasan dalam jumlah komputer yang dimana komputernya di-sharing oleh ke beberapa orang, sementara mereka ingin mendapatkan security di mana data mereka masing-masing user hanya bisa diakses oleh usernya masing-masing ya. Jadi sebenarnya feature enkripsi ini, sebenarnya feature ini yang sedang kita bahas adalah feature yang namanya encrypting file system ya. Jadi kalau dilihat tadi datanya itu harus terletak di dalam sebuah drive yang terformat dengan bentuk NTFS yang kita bilang New Technology File System. Jadi harus ada di dalam disk yang tipe formatnya tadi adalah NTFS itu ya. Jadi dengan harapan supaya nanti data yang dibuat oleh si user A itu tidak bisa dibuat, diedit atau dilihat oleh user yang lainnya ya. Jadi itulah feature dari yang namanya kita bilang encrypting file system ya. Jadi nanti mungkin di sesi-sesi yang lain mungkin nanti saya akan juga akan jelaskan juga selain dengan menggunakan metode enkripsi, masih ada cara-cara lain juga untuk membuat supaya data yang dibuat oleh user satu itu tidak bisa dilihat oleh user yang lainnya ya, seperti itu. Jadi itulah materi yang saya sharing ya. Jadi nanti untuk materi-materi lainnya nanti mungkin saya coba bahas tentang masalah yang tadi, masalah permission. Demikianlah informasi yang saya sharing. Semoga apa yang saya sharing dapat berguna buat kita semua. Salam dari saya, Ferry.